Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Sasi Widowati dari kelas 11 TKJ 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis baterai dan charging. Jenis baterai yang pertama ada nikel kadmium atau NiCd. Merupakan jenis baterai tertua yang digunakan untuk ponsel. Baterai ini juga paling tahan banting, namun berat dan volumenya paling besar. Baterai jenis ini sudah tidak lagi banyak digunakan pada gadget karena dianggap tidak praktis. Yang kedua ada nickel metal hydride, yaitu jenis baterai selanjutnya adalah NiMH yang mampu menampung kapasitas 40% lebih banyak ketimbang NiCd. NiMH merupakan pengembangan dari NiCd. Dibanding NiCd dengan volume sama, kapasitasnya jauh lebih besar. Namun seperti halnya NiCd, NiMH juga rawan terhadap memori efek meski tidak sebesar NiCd. Sehingga setiap 10-15 kali isi ulang, kita harus mengosongkannya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada lithium ion. Baterai lithium ion atau Li-ion merupakan baterai standar yang banyak digunakan pada gadget masa kini. Dibandingkan baterai dengan bahan nikel, Li-ion lebih efisien energi dan tidak memiliki efek memori, tetapi juga lebih mahal harganya. Li-ion juga sedikit lebih ringan daripada baterai NiMH dan memiliki umur lebih lama. Yang keempat ada lithium ion poly. Lithium ion poly merupakan jenis baterai yang berasal dari lithium ion tetapi menggunakan elektrolit berbasis polimer gel sehingga namanya menjadi lithium ion poly. Baterai jenis ini sangat ringan sehingga dapat dibentuk dengan sesuka hati. Selain itu, baterai ini juga lebih aman dari resiko ledakan ketimbang baterai Li-ion. Yang terakhir ada lithium iron phosphate. Jenis baterai terakhir yang digunakan pada ponsel adalah lithium iron phosphate atau LiPh. Sebenarnya baterai jenis ini belum dipakai untuk ponsel karena harganya yang sangat mahal. Namun suatu saat baterai ini pasti akan menyambangi berbagai ponsel kelas atas. Baterai ini merupakan pengembangan dari lithium ion yang menggantikan campuran oksida kobalt dalam lithium ion. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah charging. Dalam proses charging, pengisian daya dari charger masuk melalui resistor fuse yang fungsinya sebagai sekring atau pengaman. Apabila terjadi spool yang berfungsi sebagai penghubung dan selanjutnya menuju resistor. Resistor berfungsi sebagai hambatan atau penahan agar arus yang lewat padanya dapat menyesuaikan. Ada 3 ciri kerusakan pada jalur charger. Yang pertama, no charging. No charging adalah kegagalan untuk mengisi daya pada pasien ketika dihubungkan dengan pengisi daya. Yang kedua, not charging. Kondisi di mana jika pengisi daya dihubungkan, maka di layar akan tampak tulisan not charging atau tidak mengisi. Kemudian yang terakhir, auto charging atau pengisian daya tidak didukung. Auto charging adalah kondisi di mana ponsel tanpa dihubungkan dengan piranti fungsi daya tetapi dia menampakkan kondisi sedang mengisi. Lalu langkah-langkah untuk pemeriksaan kerusakan pada baterai. Yang pertama ada lakukan pemeriksaan pada charger. Kedua, periksa kondisi baterai. Lalu periksa plug-in. Selanjutnya konektor baterai dan resistor fuse. Dan yang terakhir adalah IC charging. Selanjutnya penjelasan terakhir yaitu tentang boros baterai. Boros baterai sebelum IC power bekerja. Yang dimaksud dengan shoot sebelum switch on atau off ditekan adalah saat kita menghubungkan ponsel dengan power supply indikator. Power supply menunjukkan pergerakan arus tertentu dan berhenti di posisi tertentu tanpa kita tekan switch on atau off, dan terkadang indikator ampere menunjukkan full pada nilai tertinggi. Kemudian boros baterai setelah IC power bekerja. Yang pertama, short sesudah switch on atau off ditekan shoot lebih dari 400 mAh. Kondisi di mana ponsel saat dihubungkan dengan power supply dengan memberikan tegangan sebesar 3,6 sampai 5 volt. Yang B, arus software
adalah saat power supply dihubungkan dengan ponsel yang terjadi arus normal. Kemudian arus hardware adalah saat power supply dihubungkan dengan ponsel yang terjadi arus normal. Lalu yang terakhir, boros baterai pada saat transmit. Penyebab boros baterai pada saat resmi dikarenakan peningkatan kinerja bagian unit pemancar terutama IC-PA dalam memancarkan sinyal data identitas SIM agar bisa direspon operator jaringan dengan mengirimkan kembali sinyal ke ponsel. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis baterai dan charging. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.